Pemahaman konsep hasil return. Pada sebuah investasi, investor tentunya memperhatikan tingkat pengembalian investasi yang dipilih. Menurut Hartono 2010, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasi atau yang sudah terjadi, atau return ekspektasi atau yang belum terjadi tepati yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Menurut Tandelilin 2011 menyatakan bahwa dalam konteks manajemen investasi return dapat dibedakan menjadi expected return atau return harapan dan realized return atau return aktual atau yang terjadi. Return harapan merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang, sedangkan return aktual merupakan tingkat return yang telah diperoleh pada masa lalu. Ketika investor menginvestasikan dananya, ada kalanya terjadi perbedaan antara return yang diharapkan dengan return aktual. Perbedaan inilah yang merupakan resiko yang harus dipertimbangkan oleh investor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa return merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh atas investasi yang dilakukan, sedangkan tingkat pengembalian yang diharapkan dalam investasi disebut expected return. Selisih antara actual return dengan expected return disebut juga dengan abnormal return atau return yang tak terduga. Sumber return investasi. Sumber return investasi bahasanya berupa sebagai berikut. 1. Yieldnya, pendapatan yang diperoleh oleh investor secara rutin atau periodik. Misalnya perusahaan yang berinvestasi pada obligasi, maka yieldnya adalah pembayaran bunga atau kupon obligasi yang akan diterima dalam 3 bulan atau 6 bulan, bahkan 1 tahun sekali. Atau jika berinvestasi dalam instrumen saham, maka yieldnya berupa dividen yang diperoleh 1 tahun sekali, tergantung pada kebijakan dividen perusahaan. 2. Capital gain. Naik turunnya nilai investasi, umumnya instrumen investasi sekuritas. Misalnya harga saham ketika saham dibeli dengan harga X per lembar dan kemudian saham tersebut dijual dengan harga di atas X, maka ada selisih yang akan menjadi keuntungan investor. Namun juga sebaiknya apabila dijual di bawah harga X, maka investor akan mengalami kerugian. Selanjutnya, di sini ada konsep pemahaman risiko. Risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari keputusan investasi yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Dalam konteks manajemen, investasi risiko merupakan penyimpangan atau perbedaan antara return yang diharapkan dengan return apa yang benar-benar diterima oleh para investor. Kenyataan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Risiko merupakan sebuah konsekuensi yang sangat tidak menguntungkan dari sebuah investasi. Secara umum, risiko dalam konsep keputusan investasi bisa digolongkan menjadi 2 risiko. Yang pertama, systematic risiko, dan yang kedua ada unsystematic risiko. Yang pertama, di sini ada systematic risiko. Risiko yang bersifat makro berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi secara keseluruhan di pasar secara umum, memberikan dampak di hampir seluruh perusahaan yang ada di pasar. Risiko sistematis bisa berakibat pada return investasi yang bisa berubah-ubah. Risiko sistematis ini cenderung sulit untuk dihindari. Risiko sistematis ini biasanya berupa risiko suku bunga, pasar, finansial, bisnis, inflasi, politik, dan risiko nilai tukar serta risiko likuiditas. Yang kedua, di sini ada unsystematic risiko. Suatu jenis risiko yang bersifat internal atau dapat dikendalikan oleh suatu koperasi. Dengan kata lain, risiko ini sepenuhnya berasal dari dalam perusahaan. Risiko non-sistematis ini sangat bertumpu pada fundamental perusahaan atau cara manajemen mengelola perusahaannya. Semakin baik tata kelola perusahaan, maka semakin kecil terjadinya risiko tidak sistematis ini. Jika perusahaan ingin menarik banyak investor,
Untuk menanamkan modalnya, maka perusahaan harus memiliki fundamental yang bagus. Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang berkaitan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada perusahaan tertentu secara individual. Cakupan risikonya hanya pada kondisi mikro yang hanya pada return investasi terhadap perusahaan individual tertentu saja. Risiko tidak sistematis ini contohnya risiko finansial dan risiko likuiditas. Penggolongan risiko. Ada beberapa penggolongan risiko diantaranya A. Risiko perekonomian umum. Risiko yang timbul karena pengaruh keadaan perekonomian umum. Misalnya, kebijakan fiskal, moneter, resesi, dan sebagainya. B. Risiko inflasi dan disinflasi. Risiko inflasi, risiko yang timbul karena terjadinya kenaikan harga-harga yang tidak diharapkan. Risiko disinflasi, risiko yang timbul karena terjadinya kelambatan kenaikan harga-harga padahal diharapkan terjadi kenaikan harga. C. Risiko perusahaan dan masalah khusus. Risiko bisnis, risiko yang timbul karena perusahaan menggunakan biaya tetap operasi sebagai akibat dari perusahaan melakukan keputusan investasi. Risiko keuangan, risiko yang timbul jika perusahaan menggunakan sumber-sumber pembelanjaan yang mempunyai beban tetap, yaitu hutang, sewa guna, dan saham preferen. Risiko masalah khusus, risiko yang timbul jenis sekuritas yang diedarkan perusahaan, misalnya saham biasa lebih beresiko bagi investor daripada obligasi, karena pemegang obligasi mempunyai hak hukum dan hak klaim yang lebih tinggi dari pemegang saham biasa. D. Risiko internasional, risiko yang timbul karena perusahaan memproduksi dan memasarkan barang dan jasa secara internasional atau menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan multinasional. Mengukur kinerja risk and return pada investasi pendapatan tetap about-us. Untuk mengukur kinerja risk and return pada investasi keuangan dengan pendapatan tetap sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya, difokuskan ke salah satu produk investasinya yang ada di Indonesia, yaitu reksadana pendapatan tetap Fixed Income Fund, yang merupakan salah satu jenis investasi pendapatan tetap yang diminati cukup banyak oleh investor Indonesia. Perangkat analisa yang lazim digunakan oleh para analis dalam mengukur kinerja risk and return reksadana pendapatan tetap diantaranya adalah 1. Risk adjusted return atau risiko. 2. Survey ratio sama dengan return dikurang RF atau risiko OP. 3. Trainor ratio sama dengan return dikurang RF atau beta. 4. Jensen alpha sama dengan actual return dikurang return market dikurang RF dikali beta ditambah RF. Data-data yang dibutuhkan dalam mengukur kinerja risk and return reksadana pendapatan tetap fixed income fund adalah 1. Return, 2. Rata-rata aritmatik, 3. Rata-rata geometrik, 4. Return disetahunkan, 5. Total return, 6. Standar deviasi. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti dari OJK, dari Bank Indonesia, Infopesta. Selanjutnya dapat dilakukan pengolahan dengan perhitungan yang sederhana dengan menggunakan. Selanjutnya menjelaskan tentang return yang diharapkan merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. Untuk mencari tingkat keuntungan yang diharapkan, kita bisa menghitung dari keseluruhan tingkat keuntungan pada kondisi dikali dengan probabilitas kondisi terjadi. Di sini ada contohnya pengukuran resiko tunggal dengan return yang diharapkan. Di sini ada dua rate of return or stock, yaitu dari PT Wing dan PT Indofood. Nah, caranya gimana? Yang pertama dari PT Wing dulu.
kita langsung masuk ke rumusnya tadi yang keseluruhan KI atau tingkat keuntungan dikali dengan PI. Nah, jadi maksud keseluruhan itu kita kan di sini ada booming, normal, resensi. Nah, kita hitung masing-masing dulu dari booming, normal, resensi. Setelah kita mengetahui dari situ, nanti kita jumlahkan. Jadi seperti berikut. Dari PT Win, rate of return stock yaitu atau yang bisa disebut KI-nya itu dikali dengan PI atau probabilitas kejadiannya. Jadi yang saat booming 100 kali 0,3, terus selanjutnya yang normal 15 kali 0,4, dan selanjutnya 70 kali 0,3. Pas kita udah jumlah nih 100 kali 0,3, 15% kali 0,4, dan 70% dikali 0,3. Nanti hasilnya sama-sama dijumlah, nanti akan ketemu dengan hasilnya 15%. Dan selanjutnya Indofood juga sama. Bagian boomingnya kita ketahui KI-nya itu 20%, terus probabilitas condition 0,3 berarti 20% dikali 0,3, selanjutnya yang normal 15% dikali 0,4, dan resensi 10% dikali 0,3. Dari hasil itu nanti kita jumlahkan dan didapat hasil 15%. Jadi dari PT Wing dan Indofood kita memiliki return yang diharapkan sama-sama dengan 15%. Selanjutnya yang tadi kita jelaskan adalah return yang diharapkan. Selanjutnya kita jelaskan tentang deviasi standar. Untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan deviasi standar. Rumusnya seperti berikut. Nah, semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas. Sebagai akibatnya semakin kecil resiko. Jadi semakin kecil nih ke deviasi standar kita dan semakin rapat ya distribusi probabilitas, membuat akibatnya semakin kecil juga nih resikonya yang kita dapat gitu. Dari sini ada contohnya. Kita contohnya ada misalnya PT Wing. Di sini ada probabilitas kejadiannya PT Wing. Nah, dengan rumus berikut kita cari dulu KI per K pangkat 2 nya itu biar memudahkan kan ya. Kita cari dulu nih KI-nya itu yang pertama adalah 100%. Nah, K-nya berapa sih? Di sini ada K-nya dijelaskan ada 15%. Jadi 100% dikurang 15% pangkat 2. Nah, nanti akan ketemu hasilnya 0,723. Nah, selanjutnya seperti yang ke bawahnya sama juga kayak 15 kurang 15% dikali 2% hasilnya 0,023, dan selanjutnya ke bawahnya juga seperti itu. Nah, setelah itu kita udah nemu nih KI kurang K per 2 nya. Nah, kalau dirumuskan KI kurang K pangkat 2 dikali PI. Nah, berarti sekarang tinggal kita kalikan. Jadi 0,723 dikali PI nya itu di situ ada jelas lurus kan tuh 0,3, jadi kali hasilnya jadi 0,207. Selanjutnya 0,023 dikali 0,4 hasilnya 0,09, dan terakhir 0,49 dikali 0,3 hasilnya 0,17. Nah, setelah itu kita jumlah nih dari atas sampai bawah nih, dari 0,27, 0,9, 0,147 itu kita jumlah dan ketemulah totalnya jadi 0,373. Di sini belum berakhir, dan cara terakhirnya itu dengan rumus yang lengkap, yaitu akar dari jumlah keseluruhan KI kurang K pangkat 2 PI. Berarti kalau misalnya kita udah hitung tadi total semuanya KI kurang K pangkat 2 PI nya itu ada 0,73, tinggal kita akarkan dan akan mendapatkan standar deviasi sebesar 61,073. Jadi seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.